Ibnu Hakim, 71 tahun nelayan warga Dusun Keramat, Desa Sumur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, dikabarkan tenggelam di perairan Rimau Bala pada Senin 29 Juli 2024 sekira pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Posar Bakauheni Lampung Selatan, Rezi Kuswara, membenarkan adanya nelayan yang tenggelam di perairan Rimau Bala. Baik, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung ke pengamat Bang Erwin Oktavianto. Selamat sore, Bang Erwin. Halo, selamat sore. Baik, Bang, langsung saja ya, Bang. Dari kacamata pengamat sendiri melihat nelayan tenggelam yang belum ditemukan hingga saat ini. Apa saja sih, Bang, kemungkinan yang terjadi? Ya, kalau saya melihat kan kejadian-kejadian seperti ini adalah sebuah bentuk kegiatan yang minim mendapatkan sarana prasarana keselamatan ya, karena memang pada dasarnya standar dalam keselamatan di laut itu sendiri kan adalah salah satunya memiliki pelampung dan juga hal-hal yang sifatnya memberikan fasilitas atau sarana keselamatan sendiri. Nah, dasarnya memang yang kita lihat sejauh ini bahwasanya banyak nelayan-nelayan di Lampung yang juga tidak memiliki pemahaman ya soal keselamatan ini ya, sehingga mereka tetap melaut dengan posisi seadanya dan seperlunya dalam tanda kutip juga, karena mereka memiliki keahlian yang juga bisa berenang dan lain sebagainya. Tapi seperti yang kita lihat sampai sejauh ini, bahwasanya resiko itu tidak hanya berbicara soal keahlian dalam berenang dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana kita siap untuk menghadapi resiko tersebut, dan sehingga perlu peralatan dan fasilitas yang matang dalam melakukan kegiatan penyeberangan atau kegiatan di dalam kapal. Nah, prosesnya sendiri memang kita akui ya, kondisi kita yang saat ini masih tradisional dan belum memahami soal pengetahuan tentu menjadi hal yang paling ditekankan dalam oleh nelayan kita saat ini gitu ya. Maka memang sebenarnya ini adalah berita duka yang memang harus kita sesali, tapi kedepannya tentu ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya peralatan dalam hal ini untuk keselamatan pengguna kapal itu sendiri penting ya, harus diterapkan di dalam setiap kapal, baik kapal dalam bentuk tradisional sekalipun itu perlu, karena yang kita ketahui baik dalam proses hal melaut ataupun melakukan kegiatan pariwisata, banyak nelayan yang mengabaikan ini gitu ya, banyak pengguna kapal yang mengabaikan ini, sehingga keselamatan penumpang, keselamatan pengendaranya sendiri, supir kapalnya sendiri itu terabaikan gitu ya, sehingga ini yang jadi sorotan kita gitu. Baik, Bang Erwin, kasus ini cukup sering nih, Bang, yang terjadi di Lampung. Lalu bagaimana imbauan bagi masyarakat lokal khususnya nelayan sendiri yang hendak pergi melaut agar tak terjadi kasus serupa? Ya, baik, sebenarnya pada dasarnya ya, kita harus memahami aspek keselamatan dalam melakukan aktivitas kegiatan melaut ya, dan juga kita juga harus pahami soal iklim dan kondisi cuaca pada saat kita dalam melaut gitu ya. Sehingga ini juga menjadi hal penting dan informasi penting yang memang harus dikuasai oleh para nelayan. Dan selain itu juga kan yang namanya nelayan ini tentu punya pos-pos, khususnya pos-pos pelabuhan. Nah, pos pelabuhan ini juga harusnya juga memberikan informasi kepada para nelayan, kepada para orang yang ingin melaut gitu ya, atau misalnya kapal kunjungan pariwisata dan lain sebagainya gitu ya, itu perlu mendapatkan informasi yang jelas juga dari kantor pelabuhan setempat ya, pelabuhan lokal setempat,
yang juga difasilitasi oleh pemerintah dalam hal mengetahui atau memberikan ramalan cuaca kepada para pelaut-pelaut ini gitu. Nah, sehingga ketika memang adanya satu himbauan informasi yang tepat, maka diharapkan resiko ini bisa dapat terhindari juga, sehingga nelayan dapat melaut dengan aman. Nah, selain itu juga nelayan juga diperlukan harus memiliki pemahaman dan pengetahuan terhadap keselamatan penggunaan sarana prasarana keselamatan untuk para nelayan yang melaut, dan juga kapal-kapal yang juga khususnya kapal pariwisata, karena saya sering melihat secara langsung ya, bahwasanya yang menyeberang ke pulau atau yang melakukan kegiatan nelayan itu tidak dibekali oleh pelampung, tidak dibekali oleh alat-alat dalam hal keselamatan dalam di penyeberangan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya ini memiliki resiko yang besar, yang mana ini harus dikendalikan dan disadari oleh para nelayan dan juga para orang yang melaut yang menyeberang ke pulau dan lain sebagainya gitu ya. Jadi Bang Erwin, juga dari pemerintah daerah setempat harus dibenahi ya Bang, mengenai hal tersebut. Kalau kita bicara soal pemenahan, tentu ini harus kita sadari juga dengan posisi kita sebagai daerah yang juga merupakan daerah pesisir ya, yang mana ini harus disadari oleh pemerintah yang memiliki area atau kawasan daerah yang memiliki area kawasan pesisir, yang mana tentu di dalam aspek setiap kawasan pesisir ada beberapa hal yang kemudian harus dipersiapkan, apalagi di sana misalnya di daerah tersebut potensi utamanya adalah pesisir, misalnya potensi ikan, potensi wisata, dan potensi lain sebagainya yang berkaitan dengan pesisir. Nah, itu yang kemudian menjadi pertimbangan dan concern kepada pemerintah daerah untuk juga menyediakan menyediakan fasilitas-fasilitas keamanan dan kenyamanan, khususnya bagi di tempat-tempat atau di posisi di titik-titik yang memang kegiatan aktivitas melautnya tinggi, baik di area kawasan pariwisata maupun juga di area nelayan gitu ya, sehingga hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi gitu. Baik Bang Erwin, terima kasih banyak Bang atas informasinya. Ya. Selamat sore Bang Baik. Erwin. Terima kasih, sama-sama, selamat sore.